Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak umat Paroki Katedral, juga siapa saja yang saat ini sedang mengikuti siaran misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Coba perhatikan, kalau seseorang menceritakan sesuatu dan lawan bicaranya kelihatan muka seperti kurang yakin, bahkan secara eksplisit dia berkata, saya tidak percaya. Dan dengar sang pencerita, dia akan berkata begini, kok Thomas kah? Kok Thomas kah? Artinya, kenapa kau tidak percaya? Minggu ini, supaya tokoh yang bernama Thomas Rasul itu tidak dipojokkan terus-menerus, saya mengajak umat untuk memahami posisi Thomas Rasul. Siapa Thomas? Dia adalah salah satu dari ke-12 Rasul Yesus. Thomas seperti banyak orang Yahudi pada umumnya, punya setumpuk bayangan, punya sejumlah impian, punya sejumlah angan-angan bahwa Mesias akan datang. Mesias itu akan membangun sebuah kerajaan duniawi. Dia akan membentuk suatu negara, dan pasukan perang akan dibentuk. Lalu kita sebagai negara wilayah jajahan Romawi, kita akan dipimpin oleh Mesias itu, dan kita maju menyerbu Imperium Romanum. Maka sama seperti Daud kecil bisa mengalahkan Goliat, seperti itulah kita bersama Mesias itu, kita akan maju menyerang Imperium Romanum, dan kerajaan Daud akan terbentuk lagi. Ini angan-angan Thomas dan angan-angan orang Yahudi pada umumnya. Apa yang dihadapi? Apa yang mereka temui? Yesus tidak membangun kerajaan duniawi. Malah minggu lalu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Yesus masuk di pengadilan Pilatus. Dia didera, diadili sebagai penjahat, ditendang, dipukul, diinjak, sampai menuju puncak Golgota. Dan di Golgota itu Yesus tergantung di salib, dan dia wafat. Para murid terkaget-kaget. Hah? Yesus, harapan kita, dia sudah mati. Mari kita masuk dalam situasi para murid. Dalam kondisi batin semacam inilah hari Minggu ini kita dengar dalam Injil. Mereka sembunyi di dalam rumah, pintu tertutup, jendela semua tertutup, terkunci slot. Karena mereka takut. Dan dalam kondisi ketakutan itu Yesus datang. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulut Yesus, damai bagi kamu. Dia memperlihatkan tangannya yang berlobang. Dia memperlihatkan lambungnya yang berlobang. Damai bagi
kamu. Sayang sekali, saat itu Thomas tidak ada. Mungkin saking beratnya hidup, tantangan salib dan kematian, dia ya seputus asa lah, dia mulai jalan-jalan, hilang harapan. Dia pulang. Para murid cerita, Thomas, tadi kami bertemu Yesus. Yesus datang. Dan dengar kata-kata Thomas. Apa? Yesus sudah mati itu. Kamu cerita omong kosong apa ini? Sebelum aku melihat sendiri luka itu, sebelum aku menaruh tanganku pada luka di tangannya dan menusukkan jariku ke dalam lubang di lambungnya, aku sama sekali tidak percaya. 8 hari kemudian, hari ini, mereka ada di dalam ruangan lagi. Pintu tertutup, jendela tertutup, double slot. Tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Damai bagimu. Langsung menghadap Thomas. Thomas, sini. Sini Thomas. Kau lihat tanganku? Thomas, kamu lihat lambungku? Taruhlah tanganmu di luka tanganku ini. Masukkan jarimu di lubang lambungku. Ayo, jangan ragu-ragu. Mari, mendekatlah, mendekat. Silakan. Dan Thomas melakukan itu. Setelah itu terdengarlah kata-kata Yesus. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, karena engkau melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat Paroki Katedral, dan siapa saja yang mengikuti siaran ini. Hari ini di seluruh dunia, Gereja Katolik merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Gambarnya ada di sebelah kanan Anda. Sebelah kanan mimbar sabda ini. Gambar Yesus, ada tulisan, engkaulah andalanku. Yesus, aku berharap padamu. Kalau kisah Thomas kita gabungkan dengan pesta kerahiman ilahi, maka kira-kira apa pesan untuk kita yang kita boleh bawa pulang ke rumah kita pada hari ini? Pastor punya pesan khusus untuk umat Paroki Katedral Tiga Raja. Pesannya berbunyi, waspadalah terhadap fenomen Thomas zaman ini. Siapakah Thomas zaman ini? Itulah orang-orang yang runtuh mental menghadapi badai kehidupan. Itulah orang-orang yang gampang down, gampang menyerah menghadapi masalah dahsyat. Itulah orang-orang yang kalah dan menghilang saat tantangan mendatangi hidupnya. Satu ilustrasi mungkin membantu umat untuk memahami pesan ini. Adalah seorang ibu, Sinta namanya. Dia orang Katolik, anggota auxiliar Legio Maria, rajin ikut kegiatan doa kombas. Kalau tidak ada halangan berat, dia ikut misa harian, dan apalagi misa hari Minggu. Dan akhir-akhir ini dia diajak untuk mengikuti kelompok doa kerahiman ilahi. Pengalaman hidup menantang dia. Ia sakit-sakitan.
badan lemas, sulit gerakan tangan dan kakinya. Dia sudah puskesmas dan mendapat satu plastik besar obat-obatan. Pulang minum, tidak sembuh. Rujukan puskesmas ke rumah sakit. Dapat lagi satu plastik obat. Dia minum dan juga tidak sembuh. Dan ia berpikir, ya semua sudah saya coba, tidak ada hasil. Mungkin tambah doa lagi. Dan dia berdoa rosario tiap hari. Dia masukkan intensi dan wujud doa. Dia kunjungi goa Bunda Maria, tidak cukup. Dia ke ruang doa lagi dan berdoa, niat hanya satu, kiranya bisa disembuhkan. Tidak ada hasil. Dan pada suatu hari, teman lama datang berkunjung karena dengar dia sakitan. Cerita-cerita sana sini. Akhirnya temannya bilang, Bu, sudah coba cara lain kah? Cara apa? Ada orang pintar. Sudah ada cerita banyak bahwa orang pintar itu bisa menyembuhkan orang sakit. Kenapa ibu tidak coba? Dan Ibu Sinta, dia berpikir keras, aduh, pastor kami sering ngomong tentang barang itu dan saya mau coba kah? Cobalah, siapa tahu bisa membantu. Dan ibu itu pulang, Ibu Sinta duduk berpikir, Yesus, Engkaulah andalanku, aku berharap padamu. Tapi sampai detik ini saya sakit-sakit terus. Saya coba lain kah? Siapa tahu sembuh. Dukun, Engkaulah andalanku. Dukun, aku berharap padamu. Dan akhirnya benar terjadi. Ibu Sinta pergi ke dukun dengan moto dan semboyan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, pastor mau menegaskan hal ini. Thomas Rasul, mengapa dia tidak percaya? Karena Yesus tidak memenuhi angan-angan duniawi. Yesus tidak membangun suatu kerajaan sebagaimana yang dia impi-impikan, bahwa mereka akan pergi dan mengalahkan Imperium Romanum. Malah Yesus mati konyol. Di sini Thomas tidak tahu bahwa justru melalui sengsara, justru melalui salib ada kebangkitan. Kebangkitan tidak akan terjadi kalau tidak ada sengsara dan tidak ada salib. Begitulah mengapa Ibu Sinta dan banyak orang Kristiani, banyak orang Katolik, dan siapa tahu banyak umat paroki Katedral Tiga Raja kalah terhadap tantangan hidup yang berat karena mereka tidak memahami bahwa Allah mengungkapkan kasih dan kerahimannya tidak hanya lewat haleluya, haleluya, tidak hanya lewat sehat dan sukses, tapi Allah juga menunjukkan kasih dan kerahimannya lewat sakit dan kegagalan. Di sini Ibu Sinta dan banyak orang Katolik gagal paham. Mohon diperhatikan, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi orang Kristiani, bagi orang Katolik pengikut Yesus, di balik salib ada kebangkitan. Di balik kematian ada kehidupan. Di balik kesakitan ada kasih Allah. Di sini Thomas gagal. Di sini Ibu Sinta gagal. Kalau umat paroki Katedral, bagaimana? Di hari Minggu Kerahiman Ilahi ini, izinkan saya pastormu mengajak seluruh umat untuk membangun sebuah tekad. Dan untuk tekad ini saya minta umat berdiri. Umat, saya akan tutup khotbah ini dan minta umat berdiri untuk membangun sebuah
niat. Umat sekarang semua berdiri. Dan semua mengangkat tangan kanan seperti gambar di depan Yesus kerahiman ilahi. Angkat tangan dan mengikuti lafal yang saya ucapkan. Mohon mengikuti. Di saat untung dan malang, di saat untung dan malang, di saat sehat dan sakit, di saat sukses dan gagal, di saat gembira dan sedih, Yesus, Engkaulah andalanku. Yesus, aku berharap padamu. Terima kasih, silakan duduk. Thomas Rasul boleh gagal, Ibu Sinta boleh gagal, tapi warga paroki katedral tidak boleh gagal. Amin. Amin. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.